Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama yaitu ada Sepia Nurliani, kemudian saya sendiri, Sabdindriani, lalu ada Nabila Safitri dan Triana Maryanti. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan artikel yang berjudul Analisis Laporan Keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk periode tahun 2023 sampai 2025. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kondisi dan perkembangan kinerja keuangan perusahaan melalui analisis rasio keuangan dan analisis tren. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung masuk ke pembahasan materi yang diawali dengan abstrak penelitian. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran umum penelitian yang terdapat pada abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk periode 2023 sampai 2025 menggunakan analisis rasio keuangan dan analisis tren atau time series. Analisis dilakukan melalui rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kondisi keuangan yang sehat, ditandai dengan tingkat likuiditas yang baik, struktur modal yang kuat dengan utang yang rendah, serta profitabilitas yang terus meningkat. Secara keseluruhan, PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan mampu mempertahankan pertumbuhan usahanya selama periode penelitian. Latar belakang penelitian. Laporan keuangan merupakan sumber informasi penting untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Informasi dalam laporan keuangan perlu dianalisis agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh investor, kreditor, dan manajemen. Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas perusahaan. Sedangkan analisis tren atau time series digunakan untuk melihat perkembangan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu sehingga arah perkembangan perusahaan dapat diketahui secara lebih jelas. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk menganalisis tingkat likuiditas PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk periode 2023 sampai 2025. Yang kedua untuk menganalisis tingkat solvabilitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang ketiga menganalisis tingkat profitabilitas perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat menganalisis tingkat aktivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset dan mengelola persediaan. Dan yang terakhir mengetahui tren perkembangan kinerja keuangan PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk selama periode 2023 sampai 2025. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kajian teori. Jadi sebelum ke hasil penelitian, saya akan menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan. Pertama yaitu ada laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri itu adalah hasil akhir proses akuntansi yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Lalu analisis laporan keuangan itu sendiri adalah proses mengevaluasi informasi dalam laporan keuangan untuk mengetahui kondisi dan kesehatan perusahaan. Selanjutnya, terdapat analisis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dari berbagai aspek. Selain itu juga, penelitian ini juga menggunakan analisis tren atau time series untuk melihat perkembangan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Rasio pertama yang digunakan adalah rasio likuiditas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Indikator pertama adalah current ratio yang menunjukkan kemampuan aset lancar dalam menutupi utang lancar. Semakin tinggi current ratio, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rumusnya,
Current ratio sama dengan aset lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Kemudian, indikator kedua adalah quick ratio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa memperhitungkan persediaan. Semakin tinggi quick ratio, maka semakin baik tingkat likuiditas perusahaan tanpa bergantung pada persediaan. Quick ratio sendiri rumusnya aset lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Indikatornya yang pertama yaitu debt to asset ratio, menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. DAR yang rendah menunjukkan sebagian besar aset dibiayai oleh modal sendiri, sehingga risiko keuangannya lebih rendah. Rumusnya, DAR sama dengan total utang dibagi total aset dikali 100%. Indikator selanjutnya yaitu debt to equity ratio, menunjukkan perbandingan antara total utang dan modal sendiri. DAR yang tinggi menunjukkan ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan utang lebih besar. Sebaliknya, DAR yang rendah menunjukkan struktur permodalan yang lebih sehat. Rumusnya, DAR sama dengan total utang dibagi total ekuitas dikali 100%. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Indikatornya yang pertama yaitu ada gross profit margin, menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor dari penjualan. GPM yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengendalikan biaya produksi. Sebaliknya, GPM yang rendah menunjukkan biaya produksi relatif tinggi dibandingkan dengan penjualan. Rumus GPM sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Lalu ada net profit margin menunjukkan kemampuan menghasilkan laba bersih. NPM yang tinggi menunjukkan perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang lebih besar. Sebaliknya, NPM yang rendah menunjukkan laba bersih yang diperoleh relatif kecil. Rumus NPM sama dengan laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100%. Kemudian yaitu ada return on asset, yaitu mengukur efektivitas penggunaan aset dalam menghasilkan laba. ROA yang tinggi menunjukkan aset dimanfaatkan secara efektif untuk menghasilkan laba. Sebaliknya, ROA yang rendah menunjukkan penggunaan aset belum optimal. Rumus ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Sedangkan return on equity menunjukkan kemampuan perusahaan memberikan pengembalian kepada pemegang saham. ROA yang tinggi menunjukkan perusahaan mampu memberikan pengembalian yang baik kepada pemegang saham. Sebaliknya, ROA yang rendah menunjukkan efektivitas penggunaan modal masih kurang optimal. Rumus ROE sama dengan laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Semakin tinggi nilai rasio profitabilitas, semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio aktivitas digunakan untuk menilai seberapa efektif perusahaan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Indikatornya ada total asset turnover, menunjukkan kemampuan seluruh aset perusahaan dalam menghasilkan penjualan. TOTO yang tinggi menunjukkan aset dimanfaatkan secara efisien untuk menghasilkan penjualan. Sebaliknya, TOTO yang rendah menunjukkan aset belum dimanfaatkan secara optimal. Rumus TOTO sama dengan penjualan bersih dibagi total aset. Sedangkan inventory turnover menunjukkan seberapa cepat persediaan berputar selama satu periode. ITO yang tinggi menunjukkan persediaan berputar lebih cepat dan pengelolaan persediaan lebih efisien. Sebaliknya, jika ITO-nya rendah, menunjukkan perputaran persediaan lebih lambat dan berpotensi meningkatkan biaya penyimpanan. Rumus ITO sama dengan
Harga pokok penjualan dibagi persediaan. Jadi semakin tinggi kedua rasio tersebut, maka semakin efisien perusahaan dalam memanfaatkan aset dan mengelola persediaannya. Selain menggunakan analisis rasio keuangan, penelitian ini juga menggunakan analisis tren. Analisis tren dilakukan dengan membandingkan hasil rasio keuangan dari tahun 2023 sampai 2025. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan mengalami peningkatan, penurunan, atau relatif stabil selama periode penelitian. Dengan analisis tren, perkembangan kondisi keuangan perusahaan dapat terlihat secara lebih jelas. Pada penelitian ini, menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengolahan dan analisis data keuangan perusahaan untuk menggambarkan kondisi kinerja keuangan secara objektif. Objek penelitian yang digunakan adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari annual report dan laporan keuangan perusahaan periode tahun 2023 sampai tahun 2025 yang telah dipublikasikan secara resmi. Untuk proses pengumpulan datanya sendiri dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas, serta didukung dengan analisis tren atau time series untuk melihat perkembangan kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio. Di bawah ini ada tabel hasil perhitungan current ratio PT Sido Muncul tahun 2023, 2024, dan 2025. Analisisnya yaitu current ratio meningkat dari 4,5 kali pada tahun 2023 menjadi 5,4 kali pada tahun 2024. Kemudian menurun menjadi 3,9 kali pada tahun 2025. Peningkatan tahun 2024 dipengaruhi oleh kenaikan aset lancar dan penurunan utang lancar. Sedangkan penurunan tahun 2025 terjadi akibat kondisi sebaliknya, yaitu karena penurunan aset lancar dan kenaikan utang lancar. Meskipun menurun, nilai current ratio tetap berada jauh di atas 1 kali, sehingga perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik. Secara keseluruhan, likuiditas perusahaan menunjukkan kondisi yang sehat dan stabil selama periode penelitian, yaitu selama tahun 2023, 2024, dan 2025. Rasio likuiditas yang selanjutnya yaitu quick ratio. Di bawah ini disajikan tabel perhitungan quick ratio dalam periode 2023, 2024, dan 2025 dengan analisis yaitu quick ratio meningkat dari 3,6 kali menjadi 4,3 kali pada tahun 2024 sebelum menurun menjadi 2,9 kali pada tahun 2025. Perubahan rasio tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi aset lancar dan utang lancar perusahaan. Nilai quick ratio yang tetap berada di atas 1 kali menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada persediaan, yang berarti kondisi likuiditas perusahaan masih tergolong sangat baik. Selanjutnya yaitu analisis tren atau time series rasio likuiditas. Jadi, secara keseluruhan, rasio likuiditas menunjukkan kondisi yang baik selama periode 2023 sampai 2025. Current ratio dan quick ratio berada pada tingkat yang tinggi, yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara optimal. Fluktuasi yang terjadi tidak menunjukkan adanya masalah likuiditas yang signifikan karena nilai rasio tetap berada di atas standar yang umum digunakan. Tingginya rasio likuiditas mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional dan memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Secara keseluruhan, perusahaan mampu mempertahankan posisi likuiditas yang sehat dan stabil selama periode penelitian. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas pertama ada debt to asset ratio atau DAR. Di bawah ini disajikan tabel hasil perhitungan DAR
selama periode 2023 sampai dengan 2025. Hasil dari tabel tersebut, DAR menurun dari 13% pada tahun 2023 menjadi 11% pada tahun 2024, kemudian meningkat menjadi 15% pada tahun 2025. Penurunan rasio menunjukkan berkurangnya penggunaan utang, sedangkan peningkatan tahun 2025 dipengaruhi oleh kenaikan total utang. Nilai DAR yang relatif rendah menunjukkan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh modal sendiri, yang berarti secara keseluruhan tingkat solvabilitas perusahaan tergolong baik dengan risiko keuangan yang rendah. Rasio solvabilitas yang berikutnya yaitu ada debt to equity ratio atau DER. Di bawah ini ada tabel hasil perhitungan DER selama periode 2023 sampai 2025. Dengan hasil DER menurun dari 15% menjadi 13% pada tahun 2024 sebelum meningkat menjadi 18% pada tahun 2025. Kenaikan rasio pada tahun 2025 terjadi karena peningkatan total utang dan penurunan ekuitas perusahaan. Meskipun meningkat, nilai DER masih menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan modal sendiri dibandingkan dengan menggunakan hutang. Secara keseluruhan, struktur permodalan perusahaan tetap sehat dan stabil selama periode penelitian. Kemudian selanjutnya ada analisis tren atau time series dari rasio solvabilitas. Jadi, secara keseluruhan, rasio solvabilitas menunjukkan kondisi yang sehat selama periode 2023 sampai dengan 2025. Nilai DAR dan DER yang relatif rendah mengindikasikan bahwa sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh modal sendiri dibandingkan dengan hutang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan eksternal yang relatif rendah. Rendahnya proporsi utang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjaga stabilitas keuangan dan mengelola risiko pendanaan dengan baik. Nah, secara keseluruhan, struktur permodalan perusahaan tergolong kuat dan mendukung keberlanjutan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya masuk ke rasio profitabilitas. Yang pertama ada rasio gross profit margin atau GPM. Pada rasio gross profit margin, perusahaan berada pada kisaran 57-59% selama periode 2023 hingga 2025. Dari data tersebut terlihat adanya kenaikan pada tahun 2024, kemudian sedikit penurunan pada tahun 2025. Namun secara keseluruhan masih tergolong stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga efisiensi harga pokok penjualan secara konsisten, sehingga meskipun penjualan terus meningkat setiap tahun, laba kotor tetap dapat dipertahankan dengan baik. Selanjutnya pada net profit margin terlihat adanya tren peningkatan dari tahun 2023 sampai 2025. Hal ini menunjukkan bahwa laba bersih perusahaan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan penjualan. Dengan kondisi tersebut, dapat diartikan bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengelola beban operasional maupun beban lainnya, sehingga setiap peningkatan penjualan mampu memberikan kontribusi laba yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Untuk return on asset juga terlihat adanya peningkatan yang cukup konsisten selama 3 tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Peningkatan ROA juga mengindikasikan bahwa aset perusahaan dikelola dengan tingkat efisiensi yang semakin baik. Meskipun total aset relatif stabil, peningkatan laba bersih mendorong kenaikan ROA. Hal ini mencerminkan peningkatan produktivitas aset dalam mendukung kinerja laba perusahaan. Kemudian pada return on equity juga terlihat tren peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa laba bersih tumbuh lebih cepat dibandingkan perubahan ekuitas. Kondisi tersebut mencerminkan semakin efektifnya perusahaan dalam mengelola modal pemegang saham. Dengan demikian, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan return bagi investor mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, ROE menunjukkan efisiensi penggunaan modal yang semakin optimal. Secara keseluruhan, rasio profitabilitas menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2023 hingga 2025.
Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan laba bersih yang lebih cepat dibandingkan penjualan. NPM, ROA, dan ROE mengalami peningkatan yang stabil, sedangkan GPM cenderung stabil pada kisaran 57–59%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mampu meningkatkan laba, tetapi juga tetap menjaga efisiensi biaya produksinya. Jadi, secara umum, kinerja profitabilitas PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dapat dikatakan semakin baik dan berada dalam kondisi yang sehat. Selanjutnya, setelah membahas rasio profitabilitas, analisis pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dilanjutkan ke rasio aktivitas untuk melihat efektivitas perusahaan dalam mengelola aset persediaannya. Yang pertama ada TATO. Pada rasio total asset turnover, terlihat adanya peningkatan dari tahun 2023 hingga 2025. Hal ini menunjukkan bahwa aset yang dimiliki perusahaan semakin efektif dalam menghasilkan penjualan. Peningkatan ini terjadi karena penjualan tumbuh lebih cepat dibandingkan total aset, sehingga dapat dikatakan bahwa produktivitas aset perusahaan semakin meningkat setiap tahun. Sementara itu, pada inventory turnover, terlihat adanya penurunan yang relatif kecil namun konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa perputaran persediaan sedikit melambat. Kondisi ini terjadi karena persediaan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan harga pokok penjualan. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka dapat berpotensi menyebabkan penumpukan persediaan. Oleh karena itu, pengelolaan persediaan perlu lebih diperhatikan agar tetap efisien. Selanjutnya ada analisis tren rasio aktivitas pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk periode 2023 sampai 2025. Secara keseluruhan, rasio aktivitas menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam menggunakan aset yang dimiliki. Hal ini terlihat dari peningkatan total aset turnover yang terjadi secara konsisten setiap tahun. Namun, di sisi lain, inventory turnover juga mengalami penurunan yang menunjukkan adanya perlambatan perputaran persediaan. Jadi, secara umum, aktivitas perusahaan sudah cukup baik, tetapi masih perlu perbaikan, terutama pada pengelolaan persediaan agar lebih optimal. Kesimpulan artikel ini yaitu berdasarkan hasil analisis rasio keuangan dan analisis tren periode 2023 sampai 2025, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang sehat dan terus meningkat. Temuan utamanya yang pertama, likuiditas perusahaan sangat baik dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Lalu struktur permodalan sehat karena tingkat utang relatif rendah dibandingkan modal sendiri. Yang ketiga, profitabilitas meningkat, ditunjukkan oleh kenaikan laba bersih, ROA dan ROE. Lalu efektivitas penggunaan aset semakin baik yang terlihat dari peningkatan total aset turnover. Selanjutnya, inventory turnover mengalami sedikit penurunan sehingga pengelolaan persediaan perlu lebih dioptimalkan untuk menghindari penumpukan stok. Secara keseluruhan, perusahaan berhasil menjaga stabilitas keuangan sekaligus meningkatkan kinerja operasionalnya sehingga memiliki prospek pertumbuhan yang baik di masa mendatang.